pembukaan scene ini, ada si Cassidy yang masih berusia 9 tahun. Lagi liburan keluarga tuh. Dia lagi diajarin berenang di laut sama ayahnya. Tiba-tiba, mereka ngerasa ada sesuatu yang nyenggol-nyenggol mereka. Si Cass disuruh naik duluan ke kapal. Ibunya juga langsung bantu dia naik. Pas Cass berhasil naik, tiba-tiba ada yang nyerang ayahnya. Taunya itu hiu. Ayahnya masih berusaha mau naik, tapi naasnya gak bisa. Ayahnya akhirnya tewas. Ini alur maju. Si Cass udah nikah sama Greg dan udah jadi ahli biologi kelautan sekarang. Tapi semenjak kejadian yang dulu itu, dia masih terus dihantui rasa trauma. Hari ini Greg ngajak dia nyari harta karun yang tenggelam di dekat Madagaskar. Oh ya, si Greg itu kerjanya di Museum Nasional di London ya Pramal. Jadi kerjaan dia nyari-nyari harta karun gitu. Yang jadi masalahnya, lokasinya itu di perairan tempat ayahnya tewas dulu. Gak cuma itu, hari ini juga hari peringatan kematian ayahnya. Tapi justru si Cass malah ngambil momen ini buat sekalian ngadepin traumanya itu. Oke, udah sampai nih mereka di dermaga. Lagi nunggu si Benz yang punya kapalnya. Gak lama datang tuh. Kapalnya kelihatan gak begitu proper sih, tapi lumayan lah ya. Dan ternyata si Benz juga ngajak dua penyelam lain, Pierre sama Itzara. Sama, kapelan juga. Mereka juga dikenalin tuh sama si Kai, satu-satunya kru di kapal itu. Ya udah, semua udah siap. Mereka langsung berang-berang makan coklat. Berangkat. Di perjalanan ada himbauan tuh dari radio. Diminta buat berhati-hati. Karena semalam ada bajak laut yang abis nyuri heroin 80 kilo dari pihak berwajib Indonesia. Wih, Indonesia terkenal ya guys ya. Wah, iya tuh bener. Ada kelompok bajak laut. Mereka lagi mau ngambil heroin curiannya yang disimpan sementara di perairan situ. Tapi mereka malah ketemu sama kelompok bajak laut yang lebih besar. Atas perintah Jordan, si pemimpinnya itu, mereka semua langsung dihabisin. Abis itu, mereka juga ngambil alat pelacak heroin milik kelompok bajak lautnya itu. Parah ya, ngemaling info lokasi heroin curiannya itu loh mereka. Ini kakeknya si Cass video call. Kakeknya ini dulunya dosen ilmu kelautan. Kakeknya cuma mau ngecek kalau si Cass baik-baik aja. By the way, si kakek juga yang selama ini pelan-pelan ngebantu si Cass loh buat ngelawan traumanya. Belum juga selesai ngomong, sinyalnya hilang. Keputus deh tuh video callnya. Ini si Cass kaget ngelihat si Benz bawa kurungan. Katanya itu kerjaan sampingannya si Benz. Dia biasa nyewain kapalnya buat penyelam yang mau lihat hiu dari dekat pakai kurungan itu. Tapi hari ini katanya nggak bakal dipakai kok. Jadi tenang aja. Si Cass juga jadi nggak enak, bereaksi berlebihan karena masih trauma juga kan ya dia. Sementara itu, kelompok bajak laut udah deket tuh sama lokasi heroin curiannya. Dan mereka juga akhirnya sampai nih di lokasi penyelamannya. Pada nyelam deh tuh, ngejelajah di bekas kapal karam. Di situ, si Cass sama Greg nemuin beberapa kepingan koin logam. Mereka jadi makin semangat tuh ya nyari harta karunnya. Pas lagi foto-foto, si Itzara ngeliat ada hiu lewat di belakang Pierre. Saking paniknya, malah jadi mancing perhatian hiunya. Mereka berlindung di celah-celah kapalnya sampai tuh hiu pergi. Karena dikira udah aman, mereka mau buru-buru naik ke permukaan. Tapi tiba-tiba abis mutusin setengah lengannya si Pierre, tuh hiu ngejauh. Cass sama Greg langsung nyamperin mereka, bantu mereka naik. Untungnya mereka masih berhasil naik ke kapal. Selamat tuh mereka. Tapi kondisinya si Pierre udah parah banget, harus cepet-cepet dapat pertolongan. Itu si Kai ngasih tahu, ada kapal yang gak terlalu jauh dari mereka. Kapalnya lebih bagus, mungkin bisa bantu lebih cepat bawa Pierre ke daratan. Pas disamperin, zong, ternyata itu kapal bajak lautnya. Benz nggak tahu kan ya, dia minta bantuan deh tuh buat bawa si Pierre. Si Jordan ngenalin diri sekaligus ngenalin krunya. Ada Apache, Jason, sama Chucky. Cass ngasih tahu tuh kalau yang nyerang si Pierre itu hiu putih besar. Padahal biasanya nggak ada hiu putih besar di perairan sini. Menurut si Jordan, mungkin karena perubahan iklim. Jadi banyak spesies masuk ke perairan yang bukan habitatnya. Cass bingung, kok nih orang lumayan ngerti banyak soal hiu. Kata si Jordan sih karena dia dulunya pernah diserang sama hiu. Jadi dia melajarin, biar bisa ngindarin serangan hiu ke depannya. Ini si Pierre udah gak kuat. Dia tewas akhirnya, sebelum sempat dibawa.
Dan itu jadi nge-trigger traumanya si Cass lagi. Di sini, Jordan nawarin ke Benz buat ngederek kapal mereka. Karena katanya bakal ada badai besar nanti malam. Tapi si Benz nolak. Si Jordan jadi ngerasa kayak diusir biar cepet-cepet pergi. Dia malah jadi curiga. Kelompok Benz nemuin heroin yang mereka cari. Dia langsung manggil krunya. Disuruh ngabisin mereka semua. Dan peralatan selam termasuk kurungannya mau dipakai buat ngambil heroin curian itu. Benz nyoba negosiasi. Biar mereka aja yang nyelam ngambilin barangnya. Cass juga nambahin. Dia ngasih tahu kalau kurungan itu cuma bisa nahan berat maksimal 226 kg. Dan mereka juga butuh penyelam handal kan buat ngambilinnya. Di situ si Cass nebak. Barang yang mereka mau ambil itu pasti obat-obatan terlarang. Kalau misalnya anak buahnya si Jordan yang turun pakai kurungan itu, terus ditambah nanti sama berat obat-obatan terlarangnya, gak akan kuat nahan tuh kurungannya. Jadi si Cass nawarin diri, biar dia aja yang ngambilin. Dan akhirnya disetujuin. Ya udah, langsung dikasih tahu tuh titik lokasinya. Ada 4 yang harus diambil. Oke, ini si Cass lagi siap-siap. Sementara si Greg gak dibolehin ikut karena dijadiin jaminan. Benz cuma ngingetin, si Cass cuma punya waktu 45 menit. Siap gak siap, kurungannya bakal dinaikin. Nah, sampai nih di bawah. Udah ada 2 hiu aja tuh ngelilingin kurungannya. Tapi nggak lama, tuh hiu pada ngejauh. Si Cass pelan-pelan keluar. Sementara itu, si Greg diem-diem nitipin koin harta karun yang dia temuin tadi ke si Kai. Biar nggak ketahuan kalau dia nemuin harta karun juga di bawah sana. Bisa direbut juga ntar. Ini si Cass masih berusaha ngumpulin barang-barangnya. Pas lagi diiket-iketin ke kurungannya, hiunya nyerang. Untung gece tuh si Cass langsung masuk. Ditabrak-tabrakin tuh kurungannya. Akhirnya si Jordan ngebolehin buat dinaikin kurungannya. Ya, itu talinya diputusin tuh. Jatuh 1 kotak. Bener aja, pas dicek sama si Jason, emang cuma ada 3 kotak, kurang 1. Jason yang masih di dalam air diserang. Di situ si Greg jadi ada kesempatan mau coba ngerebut pistolnya si Jordan. Tapi gagal. Dia dipukul terus dijatuhin ke air. Ditembakin tuh. Untung bisa menghindar. Itu si Chucky masih mau coba nolong si Jason. Malah jatuh juga ke air. Ikutan tewas dia. Ini si Cass lagi sedih banget kehilangan si Greg. Dia ngiranya si Greg kena tembak. Ditambah lagi, Kai nyamperin dia, ngasih koin titipan itu. Si Jordan marah-marah nih, karena barangnya kan gagal diambil. Dia mau ngabisin mereka. Buat nyegahnya, si Cass jadi terpaksa ngasih tahu kalau di bawah sana ada harta karun. Dia nawarin diri buat ngambilin harta karun itu sebagai gantinya. Ya udah, si Jordan setuju. Tapi kali ini Itsara juga disuruh ikut turun, bantu si Cass. Cass makin penasaran nih, siapa sih si Jordan ini sebenarnya? Si Cass juga nggak yakin si Jordan tuh bisa dipegang atau enggak omongannya. Nanti takutnya udah diambilin harta karunnya, mereka tetap dihabisin lagi. Akhirnya si Jordan ngasih tahu kalau dia dulunya tuh anggota angkatan laut. Tapi dia dipecat gara-gara ketahuan nyelundupin barang. Jadi tenang aja, dia bakal nepatin janjinya buat ngelepasin mereka kalau harta karunnya udah ada. Ini tiba-tiba ada yang datang. Ternyata itu polisi pantai. Cass diancam, disuruh pura-pura seakan gak ada apa-apa. Pas lagi diminta surat-surat kapalnya, si Jordan langsung merintahin anak buahnya buat ngabisin polisi-polisi itu. Kai gak sengaja jadi kena tembak tuh dari senapan mesinnya polisi. Sementara itu, si Greg nemu bekas kapal bajak laut yang sebelumnya. Dia mau balik lagi pakai kapal itu. Kan lumayan tuh, udah punya senjata dia sekarang. Ini, Cass sama Itsara lagi siap-siap turun ngambil harta karunnya. Makin cepet dapat harta karun, makin cepet juga si Kai bisa dibawa ke pesisir buat dapat pertolongan. Pas mereka turun, si Jordan malah nembak Kai. Karena menurut dia percuma, gak akan selamat juga. Wah, parah banget sih. Benz kesel, ditampol tuh. Terus kabur dia ke atas. Tapi sempat kena tembak. Si Apache yang ngejar berhasil dipanah. Pas jatuh ke air, langsung jadi santapan hiu-hiunya. Benz ketemu sama si Jordan lagi. Ditembak tuh perutnya. Udah, ditinggalin tuh. Biar si Benz tewas dengan sendirinya. Sementara itu, si Cass nyuruh Itsara diam. Jangan bergerak dulu, karena ada hiu. Si Itsara ngeyel.
dia malah tetap berenang mau kabur. Nah kan, bener aja kan? Diserang tuh dia. Dan akhirnya tewas. Di sini, si Cass nyoba ngeberaniin dirinya buat ngadepin tuh hiu. Dia ingat ajaran kakeknya. Apa yang harus dia lakuin kalau berhadapan sama hiu. Face that fear and do it again. Dan berhasil tuh. Hiunya pergi. Setelah aman, Cass balik ke kapal. Di situ dia baru tahu kalau si Kai udah tewas ditembak. Jordan masih maksa si Cass ngambil harta karunnya, tapi si Cass gak mau. Ini diem-diem si Greg udah naik nih ke kapalnya si Jordan. Ketahuan sama anak buahnya si Jordan. Gelut dia tuh. Untungnya di sini si Greg yang menang. Ditusuk tuh sama dia. Dia lanjut nyari si Cass yang udah mau didor sama si Jordan. Tapi dia datang tepat waktu. Dia langsung nyuruh si Jordan jatuhin pistolnya. Greg masih bingung nih harus gimana. Mana kapalnya udah mau tenggelam lagi. Tembak atau enggak ya? Pas Greg lengah, si Jordan nyerang. Come on, Greg! Cass coba bantu, tapi nggak bisa. Cass ngambil pistolnya si Jordan. Ditembak tuh kakinya. Di sini si Jordan kelihatannya udah nyerah. Udah nggak bisa apa-apa lagi dia. Dan akhirnya ditembak sekalian sama si Cass. Begitu nyemplung ke air, nggak pakai lama, langsung diserang sama hiu-hiunya. Di sisi lain, si Cass seneng banget karena si Greg masih hidup. Si Benz juga bangun tuh. Masih hidup juga dia ternyata. Ya udah, akhirnya mereka berlayar pulang pakai kapalnya si Jordan. Di akhir scene, Cass nemuin kakeknya. Dia ngebuktiin kalau dia baik-baik aja dan juga berhasil ngelawan traumanya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Into the Deep. Nah, gimana nih filmnya? Seru banget gak sih? Next film apa lagi ya, Pramal? Komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.